Oke, selamat malam sahabat keluarga. Kembali bersama dengan Familyverse Indonesia. Ada saya Indi Darmawan hari ini, dan seperti biasa setiap hari Kamis ya dari Familyverse Indonesia kita ngadain live dan kemudian kita ngebahas banyak soal parenting, soal relasi. Dan salah satu yang gak kalah pentingnya itu juga kita mau ngomongin di dalam kesempatan malam hari ini soal resolusi ya. Nggak berasa udah memasuki minggu-minggu terakhir di bulan Desember. Udah masuk di tanggal 23 Desember hari ini. Dan itu berarti kurang lebih semingguan lagi kita akan mengakhiri tahun 2021. Dan biasanya di akhir tahun itu kita semua punya kebiasaan ya. Dan ini adalah kebiasaan yang baik sahabat keluarga, dimana kita mengevaluasi apa yang udah kita lakuin di sepanjang 1 tahun terakhir. Dan kemudian kita juga memikirkan kira-kira resolusi apa yang mau kita buat. Resolusi itu tidak harus selalu sesuatu yang baru. Bisa juga resolusi itu terkait dengan sesuatu yang mungkin kita sudah pernah lakukan, tapi mungkin targetnya belum tercapai. Jadi dilakukan lagi di tahun yang akan datang. Nah, sepanjang bulan Desember ini Familyverse Indonesia memang banyak ngebahas soal resolusi, mulai dari resolusi tentang karir, kemudian resolusi keuangan, resolusi cinta, bahkan resolusi di dalam menjalankan parenting. Dan hari ini kita mau ngomongin satu resolusi yang tidak kalah pentingnya, yaitu terkait dengan resolusi untuk membuat diri kita lebih berharga. Nah, itu gak kalah pentingnya dan memang betul-betul kudu kita pikirin. Dan memang betul-betul kita kudu canangkan ya di dalam kehidupan kita. Karena bagaimanapun kesehatan mental atau kesehatan diri kita sendiri itu menjadi sesuatu hal yang penting untuk kita boleh sama-sama pikirin, untuk kita boleh sama-sama buat resolusinya ya. Jadi selamat malam sahabat keluarga yang udah join di dalam kesempatan malam hari ini. Anyway, gimana keadaan di tempat kalian saat ini? Apakah hujan di beberapa tempat? Anginnya cukup kencang, jadi sahabat keluarga perlu ekstra berhati-hati ya, jaga diri kalian supaya tetap berada di dalam kondisi yang aman ya. Dan bukan hanya sekedar menjaga diri kita dari situasi yang ada, tetapi menjelang akhir tahun kita juga kudu mulai lagi memikirkan kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk membuat mental kita tetap sehat. Nah, di dalam kesempatan sore hari ini atau malam hari ini kita bakal ngobrol sama Alan, ngobrol santai ya. Nanti sahabat keluarga yang mungkin mau ikutan join, kirim komen, atau mungkin ikutan live bersama dengan kita malam hari ini juga boleh ya. Mungkin ada di antara sahabat keluarga yang udah mulai mikirin nih resolusi-resolusi supaya membuat diri kita menjadi jauh lebih berharga. Ada hal yang mungkin ditargetin, ada hal-hal yang mungkin ingin dicapai, secara khusus ngomongin soal diri kita sendiri. Oke, saya mau invite Alan buat join di dalam kesempatan malam hari ini buat ngobrol bersama-sama dengan kita ya, ngomongin soal pentingnya kesehatan mental nih ya, supaya setiap kita menyongsong tahun baru dan menjalani tahun baru dan menjadi pribadi yang jauh lebih sehat. Saya invite dulu Alan buat join di dalam kesempatan saat ini ya. Hai Pak Endi. Halo, selamat malam. Malam. Gimana Len? Aman? Kasih Jati Asih? Hujan nih, makanya sinyalnya dari tadi amburadul. Iya ya, situasinya memang sekarang lagi banyak angin. Anginnya juga agak-agak menyeramkan sih di beberapa tempat. Bahkan kayak di Tangerang sendiri tuh kayak ada beberapa pohon yang tumbang. Jadi sahabat keluarga kudu ekstra Iya, yang kalau hari ini lagi hati-hati. tanam kemana-mana, kalau lagi hujan gede mending ditahan dulu ya, soalnya kita nggak tahu situasi yang terjadi. Oke, kita hari ini ngomongin satu hal yang penting nih Len, soal resolusi supaya diri kita lebih berharga. Waduh, memang ini salah satu topik yang memang cukup banyak seringkali diomongin belakangan ya, apalagi kita tahu banyak kasus-kasus yang terjadi kan ya. Pak Endi Oke, putus-putus nih di aku nih. oh ya, sahabat keluarga aku putus-putus nggak? Boleh dong kasih komen. Oh, Pak Endi juga sinyalnya lagi jelek nih. Iya, sahabat keluarga punya aku putus-putus nggak? Boleh komen dong. Taram, taram. Tapi suaraku cukup jelas nggak, Len? Tadi hilang, aku nggak dengar Pak Endi ngomong apa. Oh, lancar kok. Katanya aku lancar nih.
Iya, putus-putus. Oh, oke, 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 oke. Baik, 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 baik. Sip, mudah-mudahan aman ya, mudah-mudahan aman ya. Sekarang udah cukup oke kan ya. Oke, lanjut Oke. soal resolusi buat kesehatan mental diri sendiri. Menurut kamu itu seberapa penting sih selain resolusi-resolusi yang lain, soal karir, soal keuangan dan lain sebagainya? Seberapa penting resolusi buat kesehatan mental? Kalau menurut aku justru yang paling penting, yang paling utama harus dipenuhi dulu, itu justru si resolusi untuk kesehatan mental diri kita sendiri. Karena itu juga nanti yang bakalan menjadi penentu buat apakah kinerja kita di dalam pekerjaan, ataupun misalnya dalam pendidikan kita, dan yang lain-lain itu akan baik atau enggaknya gitu. Karena kalau misalnya dari kesehatan mental kita sendiri, misalnya ya kita nggak apa namanya tidak terpenuhi kebutuhan mental kita, karena itu juga bakalan berdampak dengan misalnya kita menjadi orang yang lebih pemurung, menjadi orang yang tidak aktif, menjadi orang yang apa ya namanya suka menunda-nunda pekerjaan, menjadi orang yang sangat tertutup, dan itu tentunya bakalan berdampak secara banyak hal ya, dalam hal finansial, artinya dalam pekerjaan, kemudian juga dalam pendidikan, bahkan juga secara sosial kita. Jadi memang kalau menurut aku itu hal yang paling penting yang harusnya dipenuhi duluan. Oke, tadi Alan, aku coba review sedikit. Jadi menurut Alan, penting banget resolusi untuk diri sendiri, membuat diri lebih berharga, dan itu menjadi poin utama yang jauh lebih penting. Kenapa? Karena sebelum kita menetapkan yang lain, justru resolusi untuk diri sendiri itu menjadi hal yang harus lebih dahulu dipikirkan dibandingkan hal-hal lain. Karena akan terkait tuh ya, ketika kita mikirin resolusi untuk karir, resolusi untuk keuangan, kalau seandainya diri sendirinya nggak dipikirin dengan baik, akhirnya yang lain juga nggak akan tercapai dengan baik. Wow, aduh, alannya hilang nih sahabat keluarga. Lalu gimana menurut sahabat keluarga nih yang udah join malam hari ini? Anyway, ngomongin soal resolusi, resolusi apa sih yang udah kalian buat di tahun 2000 menjelang akhir tahun 2021, dan apakah resolusi soal kesehatan mental kalian juga menjadi salah satu yang kalian canangkan? Misalnya tahun 2022 akan menjadi orang yang lebih berani untuk berkata tidak. Wah, itu penting banget sahabat keluarga. Bener gak? Acap kali kita mengalami kendala, kita mengalami kesulitan ketika kita eh, nggak berani tuh ngomong tidak terhadap sesuatu, berusaha menyenangkan semua orang, itu pun juga akan menyerang diri kita sendiri, yang membuat hari-hari kita juga menjadi terasa berat. Benahin diri dulu baru ke step selanjutnya. Betul, setuju banget. Kemudian ketika ngomongin soal resolusi, oke, nih Alan udah mulai join lagi, kita coba ya. Hai Pak. Nggak apa-apa. Tadi sempat lempar pertanyaan ke sahabat keluarga, apakah mereka buat, ya mereka setuju banget bahwa memang resolusi mental untuk diri kita sendiri itu menjadi sesuatu hal yang penting. Tapi kalau menurut kamu sendiri, kesehatan mental itu mencakup apa aja sih, Len? Ini mungkin yang kudu clear dulu ya, supaya sahabat keluarga tuh mengerti, oh iya, itu mungkin hal-hal yang selama ini nggak pernah kepikiran. Apa aja sih kira-kira uh, yang terkait dengan kesehatan mental? Nah, tapi saya setuju banget tadi apa yang dibilang, ada sahabat keluarga yang komen bahwa memang kita kudu benahin diri kita lebih dulu, supaya kita bisa memasuki step yang selanjutnya. Nah, ngomongin soal kesehatan mental itu, berarti kan berbicara soal keberhargaan diri kita. Sejauh mana kita belajar bersyukur untuk diri kita, sejauh mana kita juga ngomongin kesehatan mental juga belajar, berbicara tentang sejauh mana kita berani jujur terhadap apa yang kita rasakan. Kemudian ngomongin kesehatan mental juga berbicara tentang kita menjadi orang yang otentik ya, bukan menjadi orang yang diatur oleh orang lain, menjadi orang yang tahu apa yang kita mau lakukan, apa yang mau kita kerjakan. Resolusi 22 dari Petra Yuneta, melatih kesabaran lagi, benar banget. Dan kesabaran juga menjadi salah satu hal kesehatan mental yang memang kita perlu perhatikan ya, walaupun memang setiap manusia itu mungkin punya, seringkali kita dengar istilah gini, sabar kita tuh ada batasnya gitu ya, sabar kita itu ada batasnya. Benar sih, satu sisi statement itu ya, sabar kita ada batasnya, tapi sisi yang lain seringkali kita juga diingetin, ayo kamu tetap harus belajar untuk sabar-sabar, tapi tetap juga harus lihat diri kita, jangan sampai kemudian kita diinjak-injak sama orang ya. Ketika kita tahu apa yang orang lain lakukan salah, ya kita harus berani speak up juga. Itu demi kesehatan mental. Salah satunya seperti yang saya bilang tadi tuh. Salah satu hal yang penting untuk kesehatan mental itu adalah berani
berkata tidak. Oke. Dari tadi aku ngebahasin bentuk-bentuk kesehatan mental. Len, kalau menurut kamu ketika kita ngomongin kita buat resolusi untuk diri kita sendiri, apakah ada orang lain selain diri kita yang kudu dilibatin nih? Entah itu misalnya pasangan kita atau orang yang terdekat dengan kita. Menurut kamu gimana? Iya, kalau menurut aku sih sebenarnya tergantung. Kalau misal tergantung dari kitanya sendiri sebenarnya membuat resolusi dalam hal apa. Misalnya gini, kalau kesehatan mental dalam hal kesehatan mental itu kan juga menyangkut banyak hal ya. Kesehatan Betul. mental kita ketika kita berada di dalam lingkungan pekerjaan gitu ya. Tadi kayaknya aku sempat dengar Pak Endi apa nama bicara tentang bagaimana sih kita mulai belajar untuk berkata tidak seperti itu ya. Kemudian juga kesehatan mental di dalam keluarga dan lain-lain. Kalau misalnya ngomongin tentang kesehatan mental dalam hal keluarga, jadi menurut aku penting untuk melibatkan keluarga, tapi bukan untuk meminta pendapat mereka dalam hal kamu harusnya begini begitu, bukan. Tapi lebih kayak kalau aku mikirnya gini, misal aku tanya sama suami gitu ya, kalau menurut kamu aku tuh gimana sih setahun ini, kira-kira apa sih yang menurut kamu yang kamu sukai dan kamu cintai dari diri aku tuh apa, tapi apa sih yang menurut kamu misalnya membuat aku akan menjadi lebih baik gitu ya. Jadi dilibatkan dalam arti membantu kita untuk mengevaluasi diri kita sendiri gitu. Karena terkadang begini, kita juga perlu mengakui bahwa seringkali kita tuh kepingin banget mendengar apa ya namanya pendapat orang yang sependapat dengan kita gitu kan. Nah kali ini kita butuh masukan gitu ya, butuh evaluasi dari orang-orang tercinta kita. Kenapa aku bilang tercinta? Karena kalau orang yang tercinta atau terkasih, pasti mereka ingin apa ya memberikan sesuatu yang baik buat kita gitu ya, bukan untuk malah menjatuhkan kita gitu. Jadi kita sendiri perlu mengetahui apakah misalnya suami atau istri atau pasangan atau teman-teman kita cukup dapat dikatakan sebagai seseorang yang bisa mendukung kita atau enggak gitu untuk dilibatkan. Kayak gitu ya Pak. Jadi kayak ngomongin tuh dilibatkan dalam arti untuk membantu kita mengevaluasi diri gitu ya, memberikan apa namanya second thoughts gitu ya, atau mungkin bahkan membukakan mata kita kalau misalnya kita tuh ada hal-hal yang selama ini kita nggak lihat. For example, kayak misalnya kalau kita terjebak dalam toxic relationship gitu ya, misal dalam hubungan pacaran deh gitu ya. Nah, kalau misalnya teman yang baik ketika kita melibatkan mereka untuk memberikan evaluasi pada kita, pasti mereka akan menolong kita juga melihat sebenarnya Len, lu tuh dalam toxic relationship, lu nggak tahu misalnya nih ya contoh-contoh dia akan menginformasikan contoh-contoh yang dikatakan sebagai toxic itu. Jadi penting untuk dilibatkan untuk memberikan kita evaluasi atau melihat hal-hal yang tidak bisa kita lihat sendiri gitu Pak Endi. Setuju banget, karena memang pada kenyataannya kan ada teorinya tuh ya, yang Johari Windows itu, bahwa ada hal-hal yang mungkin orang lain bisa lihat, tapi kita sendiri nggak aware. Mungkin kita tahu, tapi kita nggak terlalu bisa mendefinisikan dengan baik, dan orang lain yang melihat kita mungkin bisa lebih mencerahkan kita, sehingga paling tidak resolusi yang kita buat juga jauh lebih relevan, dan memang juga penting untuk membangun relasi bersama dengan orang lain. Nah, kalau menurut kamu sendiri, pertimbangan-pertimbangan apa yang perlu dipikirkan ketika kita membuat atau mencanangkan resolusi untuk diri kita, supaya diri kita lebih berharga? Apa aja hal-hal yang memang kudu dipertimbangkan? Ya, kalau menurut aku sebenarnya kan basically setiap manusia itu berharga ya. Kita mesti tahu bahwa diri kita itu berharga. Kita itu diciptakan sebagai gambar dan rupa Sang Pencipta gitu ya. Kita mulia, kita punya nilai yang bayangin lah ya, kita dari segala banyak peristiwa kita bisa survive sampai saat ini gitu ya. Nah, jadi sebenarnya terkadang yang kita tidak sadari bahwa kita berharga gitu kan. Kita tidak sadar bahwa kita berharga gitu. Jadi sebenarnya apa yang perlu dipertimbangkan supaya kita membuka mata kita untuk menyadari bahwa kita tuh berharga. Kalau menurut aku melihat dalam hal ini tuh hal-hal yang pertimbangannya itu hal-hal yang fundamental sama hal-hal yang opsional. Misalnya gini, fundamental tuh gini. Kalau misalnya kita bisa melihat antara kebutuhan dengan keinginan gitu ya. Kalau kebutuhan tuh kan hal-hal yang sebenarnya terbatas. Kita tahu batas kebutuhan kita tuh apa, yang artinya mungkin bahkan menyangkut antara kehidupan atau hidup atau mati seseorang gitu kan. Nah, ini udah hal yang paling basic sebenarnya, udah paling dasar, udah paling fundamen gitu ya, yang sebenarnya harusnya kita tahu gitu. Yang terkadang kita nggak tahu, bukan nggak tahu, mungkin kita tutup mata dengan
apa namanya apa ya, gegap gempita di luar sana yang membuat kita apa sih namanya, mengeliminasi kebutuhan kita dengan keinginan itu yang sifatnya tuh sebenarnya kalau ngomongin keinginan tuh sementara, karena apa, semuanya itu sesuai dengan situasi kita saat ini gitu kan, kemudian juga dengan ambisi kita gitu kan, dan itu yang bikin kita akhirnya merasa diri kita tidak berharga karena kita tidak mencapai keinginan kita gitu kan. Kayak misalnya nih, oh sekarang nih lagi muncul nih HP tipe terbaru gitu ya, yang mungkin sebenarnya banyak orang inginkan. Oke, ingin, tapi apakah dibutuhkan? Belum tentu gitu. Tapi ketika dia ingin berada atau diakui pada suatu kelompok tertentu dengan nilai, misalnya harus punya gadget terbaru atau apa gitu ya, yang sebenarnya bukan kebutuhan dia, hanya sekadar keinginan, ketika tidak tercapai, itu yang membuat kita merasa tidak berharga gitu kan. Aduh, gue Hmm. nggak terlalu berharga untuk bisa berada di situ. Aduh, gue ternyata receh banget. Aduh, ternyata gue nggak oke gitu ya. Siapa yang mau temenan sama gue gitu ya. Jadi sebenarnya hal-hal yang perlu dipertimbangkan lagi itu untuk melihat apakah kita bukan apakah untuk melihat bahwa diri kita itu berharga adalah dengan menilai apakah kebutuhan kita sudah terpenuhi oleh diri kita sendiri atau belum. Misalnya apa? Kebutuhan itu dalam hal gini, kita ngomongin tentang gaya hidup deh ya. Kebutuhan kita misalnya ngopi, ada emang orang yang bukan cuma sekadar ingin, tapi kebutuhan gitu ya. Kayak aku tipikal orang yang kalau nggak ngopi gawat gitu, seharian tuh bisa gimana gitu ya. Nah, aku butuh ngopi. Kalau dulu mungkin aku berpikir untuk, oh mungkin tiap pagi deket kantor ada nih kok Starbucks gitu ya, mampir aja dulu. Itu keinginan gitu. Nah, terus kemudian kalau misalnya ngomong kebutuhan dalam arti yang dibutuhkan adalah kopi, bukan merek tertentu gitu. Jadi ya udah penuhi itu dulu gitu. Kebutuhan kita apa? Kebutuhan kita misalnya ngomongin tentang, oh saya butuh makan siang 4 sehat 5 sempurna. Ya udah penuhi itu gitu ya. Nggak perlu kayak misalnya harus dengan apa tuh namanya merek makanan tertentu gitu ya dari restoran tertentu, atau misalnya ngomongin tentang oke, kebutuhan saya adalah untuk istirahat sebelum jam 10 malam. Tapi kalau keinginan dalam arti, aduh teman-teman gue jam segini ada yang lagi clubbing lah, ada yang lagi apa gitu ya. Nah, ini yang mesti dibedain. Kalau misalnya kita ngomongin tentang kebutuhan, kita berharga ketika kita tahu apa namanya kebutuhan kita. Kita tahu dan berusaha untuk memenuhi dulu tentang kebutuhan kita. Nah, caranya gimana? Ada banyak hal gitu ya. Kalau ngomongin, kita kan lagi ngomongin kesehatan mental nih. Hmm. Eh, aku minggu lalu ya sharing, kayak waktu itu Pak Endi lagi nggak di kantor deh. Nah, jadi kita sharing tentang obsesi gitu ya. Dulu apa namanya, aku ikut olahraga lari gitu ya. Awalnya memang itu adalah suatu kebutuhan, kebutuhan untuk diri aku bisa lebih fit gitu ya, segar gitu dengan lebih sehat, kemudian juga tentunya untuk mempertahankan postur tubuh gitu ya. Nah, tapi kemudian ketika akhirnya kebutuhan itu tertutupi atau terselubungi dengan obsesi pribadi, dengan keinginan misalnya harus ada dalam suatu komunitas tertentu, harus memiliki barang-barang lari tertentu, harus mencapai kilometer tertentu, yang akhirnya justru menyiksa diri dan akhirnya malah membuat diri kita itu apa ya namanya, bukan mengalami kemajuan tapi justru mengalami yang namanya kemunduran. Kalau misalnya kesehatan mental sih menurut aku itu dulu kita kenali dulu apa sih kebutuhan kita dan apa sih yang sekadar keinginan kita gitu ya, supaya kita hidup juga bisa lebih legowo. Kalau nggak capai keinginan, yang penting kebutuhannya udah terpenuhi duluan gitu, Pendi. Oke. Ketika ngomongin, yang paling penting adalah perhatiin kebutuhan kita apa ya. Nah, ngomongin soal kebutuhan dan keinginan, kita nggak boleh lupain juga yang namanya tren nih, Len. Kadang tuh kita bikin resolusi tuh ngikutin tren. Lagi tren apa gitu kan ya. Misalnya ya, dalam banyak hal lah ya, resolusi bukan hanya sekedar terkait dengan keberhargaan diri. Bahkan resolusi yang lain tuh biasanya ngikutin tren. Orang lagi tren apa, kemudian kita buat resolusi yang mungkin paling tidak ngikutin perkembangan zaman supaya kita nggak dianggap sebagai orang yang kudet dan lain sebagainya gitu. Nah, FOMO. kalau itu sendiri gimana tuh kamu melihatnya? Gimana caranya supaya kita tetap fokus kepada kebutuhan, bukan bukan justru ngikutin tren akhirnya membuat kita akhirnya resolusi itu sendiri juga nggak tercapai, atau kalaupun tercapai kayaknya nggak ada gunanya buat kita. Gimana?
Kalau itu nggak instan kan, itu kan butuh proses panjang gitu ya. Makanya kalau bilang resolusi supaya kita, jadi gini, apa namanya, jangan salah, jangan sampai kita berpikir bahwa mengikuti tren itu salah gitu ya, bahwa mengikuti tren itu buruk gitu, bukan begitu ya. Bahkan sekarang ada istilah FOMO, Pak, tahu nggak? Apa tuh? Fear of missing out. Oh, oke. Nah, ketika seseorang itu mulai takut ketinggalan atau apa ya, kehilangan atau apa ya, pokoknya kayak gak tahu apa-apa gitu ya. Nah, sebenarnya fenomena ini nih, fenomena FOMO ini yang mesti apa sih namanya, diantisipasi. Kalau ngomongin tren, misalnya gini, tadi kita ngomongin kebutuhan sama keinginan. Kalau misalnya kebutuhan kita ini semua sudah terpenuhi nih, yang fundamental dan esensial bahkan juga prinsipal ini udah terpenuhi, kemudian kita mau ngikuti tren sebagai suatu keinginan, that's totally okay gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belum punya apa-apa gitu ya untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi kemudian kita punya ambisi untuk mengikuti tren tertentu, itu yang mesti diwaspadai gitu. Karena itu yang akhirnya bakalan justru menjadi bumerang buat kita. Itu yang bakalan bisa menjadi apa ya namanya, hal yang paling buruk lah. Karena apa? Kita akan menyiksa diri untuk terus berusaha mencapai keinginan tersebut. Karena kita akan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan suatu lingkungan yang sebenarnya mungkin nggak fit buat kita, yang nggak cocok atau bahkan juga nggak sehat buat kita. Itu sih menurut aku, Pak. Kalau tapi kan istilah gini, apakah FOMO atau apakah ketakutan untuk apa namanya, ketinggalan sesuatu itu salah? Sebenarnya nggak salah juga, karena kan kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Kita perlu apa namanya, beradaptasi dengan lingkungan kita gitu ya. Jadi boleh aja ikutin, tapi untuk sejauh mana kita ingin tercebur atau berenang di dalam kubangan tersebut, itu yang harus kita antisipasi, seperti itu Pak Endi. Memang ngikutin tren itu bukan cuma sekedar kita ngecek apakah itu sesuai kebutuhan kita, tapi juga apakah itu sesuai dengan kemampuan kita atau enggak. Jangan sampai kemudian akhirnya malah membuat hidup kita menjadi semakin rumit, yang tadinya bikin resolusi malah kepikiran, ya kan? Hal-hal yang memang membuat hidup kita menjadi semakin beban. Nah, ketika ngomongin resolusi kan memang itu sesuatu, kalau 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 kita ngomongin resolusi kan kali identiknya setiap tahun berganti gitu ya, Len. Padahal kan belum tentu ya. Resolusi itu bisa sesuatu yang mungkin kita butuh waktu yang lebih panjang nih untuk kita menghidupinya, atau untuk kita bisa mencapai apa yang kita sudah resolusikan. Tadi misalnya ada seorang viewers yang bilang tahun 2022 mau belajar lebih sabar. Nah, ngomongin soal sabar itu kan bukan berbicara tentang di level tertentu kita sampai gitu kan ya. Itu kan pasti akan terus bergulir. Tahun ini mungkin cobaannya nggak banyak, tapi tahun depan mungkin akan lebih berat. Berarti kan harus belajar sabar lagi. Nah, apakah mengulang kembali resolusi di tahun sebelumnya itu adalah sesuatu yang oke? Atau misalnya justru memang ketika kita bikin resolusi, coba lihat juga apakah resolusi tahun yang lalu sudah tercapai atau belum. Kalau belum, kita bisa buat lagi di tahun yang akan datang. Menurut kamu gimana? Ya, kalau menurut aku sebenarnya kan ini jebakan Batman, gak ada yang gak bukan Batman. Kenapa selalu Batman yang jadi kambing hitam ya? Ini adalah suatu jebakan bahwa ketika ngomongin sebenarnya ngomongin resolusi itu kan juga tren Pak Endi ya. Hmm. Bahwa setiap akhir tahun semua orang kemudian berlomba-lomba membuat resolusi gitu. Nah, makanya aku bilang tadi bahaya banget kalau misalnya ini cuma sekadar keinginan untuk mengikuti tren. Jadi kalau ngomongin resolusi, apakah kalau sebelumnya itu tidak terpenuhi, tahun depan perlu kita ulang lagi atau gimana? Nah, ini pertanyaan sebenarnya cuma kita sendiri yang bisa jawab. Kenapa nggak terpenuhi? Misalnya, tidak terpenuhi atau setengah terpenuhi gitu ya, artinya nggak 100%, cuma 50% atau berapa persen gitu ya. Atau sebenarnya terpenuhi tapi kita belum puas gitu. Nah, ini yang mesti dilihat. Kalau misalnya tidak terpenuhi sama sekali, alasannya pun apa gitu. Apakah kendalanya, misalnya ada yang kendalanya kesehatan atau kendalanya apa gitu ya, yang sebenarnya bukan dicari-cari ya, bukan alasan yang dicari-cari, bukan menjadi suatu excuse gitu ya. Oke-oke aja untuk diulang lagi ke depannya gitu. Bahkan sesuatu yang sudah tercapai sebelumnya pun mau kita ulangi kembali gitu ya dengan suatu tingkatan atau level lebih tinggi gitu ya, itu juga sangat baik. For example gini, aku inget banget dulu beberapa tahun lalu, kan kalau ngomongin tentang tren nih Pak, banyak banget kata-kata kasar atau kata-kata kotor yang menjadi hal yang wajar gitu ya.
kalau misalnya kita ngomong satu kata aja gitu, terus ada yang tersinggung gitu, terus kita bilang, ah lo ini banget deh, baper banget deh, ini kan cuma ini kan hal yang biasa gitu ya, bukan bukan pengen ngatain lo beneran gitu ya. Tapi kan sebenarnya itu juga hal yang buruk gitu ya. Nah, aku pernah satu resolusi aku yang aku lakukan itu kayaknya lebih dari dua tahun berturut-turut gitu ya, karena menurut aku itu satu hal yang nggak bisa didapatkan secara instan gitu, itu perlu yang panjang gitu, yang perlu dilatih terus-menerus, yaitu misalnya untuk tidak mengucapkan kata-kata kotor atau kasar gitu ya. Kayak misalnya apa ya, kayak dulu tuh kayak ngomong pokoknya kotor dan kasar lah di dalam lingkungan gitu ya. Nah, sehingga ketika kita berada di dalam lingkungan tertentu pun, ketika orang-orang di sekitar itu pun mengucapkan kata-kata yang dianggap wajar tersebut, kita tidak terpengaruh karena kita sudah dilatih gitu ya. Jadi bukan cuma satu tahun, kemudian tahun berikutnya nggak, ya udahlah, yang penting kan tahun lalu udah terpenuhi, nggak apa-apa lah ya, nggak usah dibikin lagi. Jangan gitu, tapi tetap mesti dilakukan dan dibiasakan gitu. Atau misalnya kayak ngomong kayak gini nih Pak, aku tuh tipikal orang yang apa namanya, butuh me time untuk melatih pikiran aku, tapi bukan cuma pikiran dalam hal logika ya, tapi pikiran dalam arti mind mind yang istilahnya positif gitu ya, supaya kita berpikir positif dan lain-lain. Sebelumnya itu aku tuh orangnya kayak ya udah, aku memang schedule gitu ya, butuh langkah-langkah dicatat dan lain-lain, tapi masih rada berantakan. Dan untuk tahun depan itu aku bikin satu resolusi untuk membiasakan kehidupan aku yang dulu, yang selalu aku catat dengan rapi. Dan itu juga mengingatkan aku tentang diri aku sendiri gitu ya, kalau ngomong ini karena yang tahun lalu terpenuhi tapi tidak sempurna, jadi tahun depan aku mau melakukan dengan baik. Ini aku bukan promosi karena ini bukan buku aku yang aku jual, tapi aku cuma mau bilang ini ada satu buku yang bagus banget. Ini bukunya itu sebenarnya jurnal. Ini jurnal, sebenarnya jurnalnya itu bisa harian atau mingguan atau bulanan, terserah kita. Ini sebenarnya Book of Dreams judulnya. Ini gambarnya, ceritanya mukanya kita gitu ya, dengan nama kita. Nah, ini untuk melatih kita mengenali diri kita sendiri. Bahkan ini ditulisnya gini, jadi kita yang mesti ngisi sendiri. Mimpi-mimpi dalam buku ini ditulis oleh Ekuivalen Pangasi. Dimulai tanggal berapa? Tanggal itu nggak harus tanggal 1 Januari baru mulai, sahabat keluarga. Kita bisa memulai kapanpun kita mau mulai melakukannya. Ini kayak aku baru belinya kapan, langsung aku bikin ya, 15 Desember. Dan ini dengan mengingatkan kita nih, ini jadi juga resolusi itu bisa kita lakukan dengan panduan-panduan. Jadi jangan takut kayak misalnya bertanya tentang panduan gitu ya. Karena aku ingin mengenal diri aku sendiri, yang menurut aku tahun lalu itu menurut aku mulai agak kehilangan diriku karena aku tidak mencapai ambisiku gitu ya. Nah, di buku ini istilahnya nolong aku tuh ya. Kayak misalnya tentang kita itu siapa sih, bagaimana sih kita menilai diri kita sendiri, hal-hal yang paling kita sukai, hal-hal yang tidak kita sukai, bahkan tentang hal-hal yang kita ingini dalam 5 tahun, apa yang kita ingin lakukan. Ini semua bisa kita tulis gitu ya di dalam buku ini. Ini hal-hal yang nggak spontan 1 tahun bisa langsung selesai, tapi ini suatu latihan. Atau juga kayak misalnya hal-hal kayak aku membantu pikiranku itu misalnya dengan melakukan hal-hal seni gitu ya, kayak ini juga bukan promosi, ini karena aku beli juga. Ini adalah buku mewarnai gitu ya. Ini hal-hal yang melatih kayak misalnya membuat kita tuh bisa relax gitu ya. Hal-hal yang sederhana banget gitu, kayak ngomongin kalau resolusi tuh harus apa gitu, harus ini nggak sih, harus mencapai apa namanya, artinya oh nih tahun 2022 si Alen nggak boleh marah sama sekali, nggak bisa juga gitu ya, pasti ada langkah gitu, tapi kita perlu menemukan langkah-langkah tersebut gitu. Kayak ini juga nih buku yang aku beli, ini dari luar negeri, tapi waktu itu aku pesan, ini juga tentang origami, jadi bagaimana kita menemukan hal-hal yang membuat kita itu tenang gitu ya. Kalau tahun lalu itu tidak terlaksana, apakah perlu dilakukan lagi atau tidak gitu di tahun berikutnya? It depends on us gitu. Apa yang membuat kita tidak terlaksana gitu resolusinya. Kalau misalnya tidak terlaksana karena emosi kita tidak stabil, maka kita perlu menemukan cara bagaimana sih supaya membuat diri kita tuh lebih stabil gitu. Kalau misalnya tidak terlaksana karena kita sekadar ingin mengejar tren,
maka kita perlu mengetahui jangan-jangan selama ini kita salah nih, ambisi kita cuma pengen diakui gitu ya. Hal-hal seperti itu sih Pak, boleh diulang, tapi perlu diketahui dulu kenapa nggak terjadi gitu. Oke, setuju banget. Dan tadi ada beberapa poin yang menarik soal resolusi itu pentingnya juga dicatat ya. Tadi ada buku yang tadi Alan kasih tahu itu sangat menolong kita juga. Paling tidak, kadang kan pikiran kita terlalu random tuh dan kemudian butuh waktu untuk mikirin resolusi tahun depan tuh apa. Dengan dicatat tuh itu akan menolong kita juga. Apalagi kalau misalnya kita adalah tipe orang yang memang cermat. Kemudian dikasih tanda misalnya apakah resolusi itu sudah tercapai atau belum. Kalau belum, penyebabnya apa tadi yang seperti yang sudah Allen ungkapkan. Nah, di bagian akhir, Len, boleh dong kamu share resolusi kamu yang sederhana yang kamu buat, terus mungkin boleh tips-tips praktis juga buat sahabat keluarga nih yang lagi mikirin resolusi sederhana agar diri lebih berharga. Silakan. Ya, kalau resolusi sederhana dari aku sendiri sebenarnya untuk memulai kebiasaan baik tadi ya, untuk kembali menulis gitu ya. Karena pada dasarnya kita juga sebenarnya menulis itu melatih pikiran kita gitu ya untuk membantu kita mengingat, bahkan juga mengontrol track kita apakah kita sudah melakukan atau tidak itu bisa dilihat dari situ gitu. Kenapa nggak pakai gadget? Karena gadget kadang udah kasih reminder aja kita bisa lupa gitu. Tapi kalau kita mulai membiasakan menulis dan lain-lain untuk mencurahkan pikiran kita, terkadang gini, dulu nih Pak, kayaknya sih sampai sekarang deh, di Instagram itu ada gerakan 100 hari bercerita. Kalau sahabat keluarga mungkin ada yang pernah nulis juga. Nah itu biasanya diawali tuh di awal tahun gitu ya. Hal-hal yang kita post setiap harinya selama 100 hari tentang cerita kita. Misalnya tuh ada yang menulis tentang pengalaman sepanjang hari itu, atau value yang dia dapat hari itu gitu ya, yang dipost di media sosial. Itu sangat baik, tapi mungkin bagi beberapa orang kayak aku sempat mengikuti beberapa hari, tapi kemudian ada beberapa hal yang nggak bisa aku post di Instagram karena istilahnya itu terlalu confidential buat aku, nggak semua orang perlu tahu gitu ya. Nah itulah mengapa aku menulis gitu, karena itu membuat apa namanya pikiran kita tetap tersalurkan ya, apa yang ada dalam pikiran kita tersalurkan, apa yang ada di dalam hati kita pun tersalurkan gitu, tapi juga secara konfidensial terjaga gitu kan. Nah jadi aku dalam resolusi sederhana aku sebenarnya aku mau memulai menulis lagi untuk bisa mengontrol pikiran dan hati aku gitu ya, supaya bisa lebih terkendali. Dan hal berikutnya sih yang harus aku apa namanya belajar lagi gitu ya. Dulu aku sempat jadi pescatarian. Kalau sahabat keluarga tahu, pescatarian tuh makannya itu cuma eh, hewan laut istilahnya ya. Kalau yang lainnya hewan-hewan di udara dan di darat itu nggak dimakan lagi, untuk mengontrol kesehatan juga, karena apa namanya itu juga mempengaruhi emosi juga, fisik juga, segala macam. Nah ini aku juga mau belajar. Cuma ini aku bilang resolusi ini perlu dikontrol gitu ya. Jadi menurut aku hal yang paling sederhana, kalau tadi Pak Endi bilang apa sih kiat-kiat yang mungkin bisa dilakukan, aku tuh menyingkatnya dengan akronim SMART. Wow, apa tuh? SMART. Smart. Yang smart itu yang pertama S, spesifik. Jadi kita mesti lebih jelas, clear gitu ya, spesifik apa sih yang mau dicapai gitu. Kayak tadi misalnya aku mungkin cuma ada 2-3 hal gitu yang menjadi dalam resolusi, tapi itu spesifik. Kenapa? Uh, apa namanya resolusinya apa? Kemudian kenapa? Kemudian apa? Kenapa? Bagaimana? Bagaimana itu kayak bagaimana sih kita mencapainya gitu, itu ya hal yang sangat spesifik. Jadi kita mesti detail, jangan mengawang-awang bilang, oh tahun 2022 saya tidak mau bicara kotor lagi, tapi kita nggak punya caranya seperti apa. Kalau dulu temen aku pakai notebook kecil di sini nih, dikalungin sama dia, terus setiap dia ngucapin kata kotor atau kasar sama dia catat hari itu, kata kotornya apa, kepada siapa. Nah itu juga membuat kita tertolong gitu ya untuk track. Kemudian yang kedua, measurable, bisa diukur tuh dalam arti itu tadi bisa dilihat gitu ya, bisa dirasakan jelas perbedaan ya. Jadi jangan mengawang-awang gitu. Misalnya apa, orang-orang di sekitar kita tuh menyadari tentang perubahan tersebut gitu ya. Kita pun juga bisa melihat apakah kita mampu atau tidak melakukan itu gitu. Jangan sampai kita bikin resolusi yang mengawang-awang tapi kita sendiri nggak bisa lakuin gitu. Jadi jangan bikin sampai berbelas-belas tapi nggak bisa gitu ya. Kemudian yang ketiga, attainable. Attainable itu nggak
sulit, tapi juga nggak terlalu mudah. Artinya nggak receh. Aduh, daripada gue nggak bikin resolusi, gue bikin yang receh aja lah ya, yang pasti bisa terlaksana. Nah, ini juga yang bikin kita akhirnya nggak maju-maju, karena hal yang kita tidak menantang diri kita sendiri untuk bisa apa ya namanya, melangkah lebih jauh, selangkah lebih di depan gitu ya. Jadi jangan terlalu sulit, tapi juga jangan sampai terlalu mudah sampai membuat kita tuh tidak mengupgrade diri kita. Kemudian yang keempat itu R, relevan. Relevan itu dalam arti sesuai dengan kebutuhan kita, bukan karena omongan orang lain gitu ya. Oh, kamu umur segini belum punya pacar, belum nikah, atau kok kamu badannya seberat ini atau apa gitu ya. Tapi ngomongin tentang yang relevan dengan kebutuhan kita. Oh, apa nih kebutuhan mental kita apa saat ini gitu. Nah, itu yang perlu dipenuhi. Terus yang kelima yang terakhir itu time bound. Time bound itu ngomongin tentang jangka waktu gitu ya, ngomongin tentang batasan waktu. Kita mesti, tadi kan ada tuh measurable, bisa diukur. Nah, kita perlu tahu sampai batas ini seharusnya kita tuh udah seperti apa sih? Sampai trimester udah harus seperti apa sih gitu. Sampai akhirnya kita di 31 Desember 2022 lagi gitu. Sehingga apa namanya, kita nggak sekadar bikin asal-asalan gitu ya, tapi kita bisa melakukannya juga dengan baik gitu sih Pak Endi. Wow, itu bagian terakhir itu udah yang paling pamungkas nih ya buat sahabat keluarga semua, bahwa yuk kita bikin di tahun 2021 itu dengan smart ya, spesifik, kemudian bisa diukur, nggak boleh terlalu susah juga nggak boleh terlalu mudah. Terus tadi yang keempat apa Lan? Yang keempat R-nya apa? relevan. Relevan. Nggak harus relevan cuma sekedar ngikutin tren. Terus yang terakhir itu adalah time bound ya, itu menjadi hal-hal yang paling penting dipikirkan oleh sahabat keluarga yang saat ini mungkin lagi mikirin resolusi untuk diri sendiri. Anyway, thank you banget Alan buat malam hari ini, dan hari ini baju kita kayak pohon Natal ya, hijau sama merah. Iya kan? Udah kayak mau Natalan nih, dan bener banget 2 hari ke depan kita akan bersama-sama merayakan Natal. Jadi sahabat keluarga yang saat ini sedang menikmati liburan bersama dengan keluarga, manfaatkan liburannya, khususnya bikin resolusi supaya tahun depan hidup kita jauh lebih berwarna, paling tidak dengan setiap hal yang kita sudah pikirkan. Gak usah banyak-banyak, sedikit aja cukup, yang penting memang sesuai dengan kebutuhan kita. Thank you Alan buat malam hari ini, thank you buat sahabat keluarga. Thank you ya, kalau dirasa live kita malam ini sangat berguna, boleh kalian ikutin di IGTV-nya kita maupun di YouTube dari Familyverse Indonesia. Thank you, selamat malam semuanya. Bye.